Calon pemimpin dan penonton yang budiman, saat ini musim hujan tak juga datang. Cuaca tidak menentu dan hasil perkiraan cuaca sering meleset. Musim kemarau seakan abadi. Tentunya suasana hawa ramawo, adem dan dingin masih menjadi angan. Ditambah lagi dengan suhu politik yang semakin memanas, tentunya akan serba panas. Tahun ini banyak orang menyebutnya sebagai tahun politik karena akan dihelat secara serentak pesta demokrasi. Pilkada serentak di beberapa wilayah di Indonesia akan menjadi pesta yang meriah. Tidak ketinggalan di Kabupaten Bima dan beberapa daerah di NTB. Namanya pesta pasti penuh dengan kemeriahan dan jamuan. Jamuan seperti apa yang akan kita peroleh? Apakah berupa suguhan makanan sehat atau penuh dengan retorika tanpa isi? Pilkada merupakan sebuah tahapan memilih kepala daerah untuk mengisi jabatan politik. Perhelatan tersebut tentu memiliki tujuan, di antaranya untuk melaksanakan kedaulatan rakyat sebagai hak asasi politik dalam memilih pemimpinnya. Dalam pilkada, calon pemimpin hadir dengan menyuguhkan visi misinya, berisi impian dan langkah-langkah dalam membawa daerah ke depannya agar tidak melaju bebas tanpa arah. Hanya saja saat ini dicermati masyarakat memilih cenderung mengabaikan visi misi calon, seolah suguhan kosong tanpa arti. Padahal visi misi menunjukkan peta jalan bagi pencapaian tujuan. Karena lalai diperhatikan, akhirnya visi misi calon pemimpin banyak yang dibuat formalitas saja, bahkan tidak terukur dan tak terlaksana di saat menjadi pemimpin terpilih. Berbicara visi misi, maka mencakup kebijakan. Kebijakan yang populis dan pro rakyat kerap digaungkan dan diharapkan oleh masyarakat. Tetapi, apakah semua kebijakan yang diambil oleh pemimpin terpilih benar-benar pro rakyat? Jawabannya tidak semua. Salah satu contoh ketidakberpihakan pemimpin daerah ini terhadap masyarakat adalah ketidakpastian hukum masyarakat desa Oikatupa. Sampai saat ini, masyarakat Oikatupa masih mencari keadilan. Pemerintah seakan tutup mata dan kesannya bermain mata dengan investor. Yuk, kita kembali lagi pada masalah pilkada. Fakta, adanya kebijakan yang pro rakyat hanya berhenti pada saat musim kampanye saja. Konstituen dirayu dengan janji-janji yang utopi. Paling-paling yang jelas terlihat dan dirasakan adalah: pertama, menjamurnya poster dan stiker. Pada saat kampanye, program bagi-bagi poster dan stiker gratis oleh para calon sudah terlaksana cukup baik. Kebaikan dan kedermawan ini tidak hanya dirasakan oleh pemilih, melainkan juga pohon-pohon, tembok-tembok rumah, tiang listrik, serta alat transportasi umum. Objek itu menjadi sasaran empuk. Nah, di pintu rumah penonton yang budiman, sudah tertempel belum? Tempel sendiri apa ditempelkan? Kedua, kaos oblong gratis. Pakaian sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Nilai ini yang dilirik oleh para calon, menjadikan mereka membuat kaos oblong bergambar dirinya. Para calon sangat mengerti betul model dan warna kesukaan masyarakat, tetapi tidak jauh-jauh dari warna bendera parpol. Kaos oblong gratis dengan nomor urut tertentu dilengkapi visualisasi gambar untuk meraih simpatisan sangat mudah didapatkan. Pernahkah dapat dan memakainya? Saya pun pernah. Tapi kok tipis-tipis seperti saringan tahu. Lagi pula, kenapa hanya kaos saja ya? Kok nggak celananya sekalian? Nah, dengan kaos saja seolah memberi tanda bahwa memang para calon nggak serius dandanin masyarakat. Setengah-setengah. Ketiga, kalender. Sebagaimana yang berlaku di kaos oblong, demikian juga pada kalender. Gambar diri calon dan logo parpol pengusung berdesakan. Jadinya, angka tanggalnya mengecil. Spasinya sempit dan butuh mata yang awas untuk melihatnya. Tapi baiknya, tanggal tetap seperti berlaku nasional. Tidak pernah saya temukan kalender yang semuanya tanggal merah karena warna identitas partainya merah, atau semua berwarna hijau, hitam, kuning, dan berbagai warna lainnya. Magico Binio pasti nggak ada juga. Kalender juga dibagi gratis ke masyarakat. Saya pun paling suka mengumpulkan kalender dari para calon. Selain untuk melihat visi misi calon, biografi dan foto keluarganya,
serta yang terpenting bagi saya adalah untuk menandai aktivitas-aktivitas apa saja yang saya lakukan sepanjang tahun, di antaranya waktu bercocok tanam, panen, dan lain-lain. Hampir lupa, pastikan rencana tanggal pernikahanmu tertulis di kalender ya, yang masih jomblo tentunya. Keempat, hiburan musik. Menyuguhkan acara musik dengan menghadirkan artis daerah dan nasional adalah salah satu cara para calon untuk menarik hati simpatisan. Hiburan atau konser musik menjadi hal yang mustahil untuk tidak diselenggarakan. Pada acara musik, bukan saja simpatisan yang memiliki hak pilih saja yang menikmati, melainkan juga anak-anak dari jenjang SD hingga SMA. Semuanya bereforia menikmati hiburan gratis tersebut. Apakah kali ini ada hiburan musik dikarenakan COVID atau mereka tak peduli? Kelima, ajang selfie. Kecanggihan alat komunikasi dewasa ini menciptakan budaya pop. Selfie adalah salah satunya. Kebiasaan ini telah membudaya dan merasuki tidak hanya kalangan muda, tua pun keranjingan selfie dengan calon pemimpin tidak terlepaskan dari incaran. Diposting ke media sosial dan mendapatkan kebanggaan tersendiri. Tentunya beragam ekspresi ditunjukkan, dari senyum pepsodet hingga mengangkat jari, tentunya simbol dan angka-angka tertentu yang merupakan nomor urut calon tersebut. Doyannya para calon untuk belusukan menjadi momen yang dimanfaatkan oleh konstituen, padahal yang lebih beruntung adalah calon. Dengan foto itu, bisa saja mereka mengklaim bahwa sekelompok orang dalam foto tersebut adalah pendukungnya. Akibatnya, mempengaruhi opini publik dan psikologi massa, tidak terkecuali lawan politiknya. Kenapa ya? Pasca pilkada, para pemenang seakan lupa cara belusukan. Batang hidung orang-orang dulu yang seperti pengemis tidak terlihat lagi. Bingung saya, serius bingung. Terhadap berbagai dinamika tersebut, rakyat memang selalu tercatat sebagai makhluk yang sabar dan ikhlas menerima berbagai perlakuan calon pemimpin. Betapa tidak, janji-janji para calon yang kadang memenuhi unsur dusta dan kibul-mengibul tidak mengurangi rasa kecintaannya. Penyesalan hanya sesaat, karena pada periode selanjutnya tetap akan didukung dan dipilih lagi. Tidak pernah ditemukan calon yang mengibul menjadi musuh bersama masyarakat. Di akhir ocehan ini, tetap mengharapkan lahirnya pemimpin yang adil dan menyejahterakan. Semakin banyaknya pemilih rasional, semakin mendekatkan pada lahirnya pemimpin yang hebat. Ia dengar bisikannya. Penonton yang budiman malu-malu untuk menyampaikan pernyataan dari para pembisik bahwa semakin banyaknya kalangan terdidik kok tidak meningkatkan jumlah pemilih rasional ya. Tidak akan menjawab dengan jawaban bahwa rasionalitas pemilih rasional sudah diracuni oleh kebutuhan perut dan di bawah perut.